Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliatun Salehah dengan judul Praktikum Biokimia. Pada praktikum pertama dengan judul Uji Karbohidrat 1, larutan nasi sebelum ditetasi betadin dan sesudah ditetasi betadin. Larutan tahu sebelum dan sesudah ditetasi betadin. Larutan mie sebelum dan sesudah ditetasi betadin. Larutan kentang sebelum dan sesudah ditetasi betadin. Larutan jeruk nipis sebelum dan sesudah ditetasi betadin. Kesimpulan, bahan yang mengandung karbohidrat akan berubah warna menjadi kebiruan. Pada praktikum kedua dengan judul Uji Enzim Amilase. Air liur sebelum dan sesudah ditetesi betadin. Nasi yang dihaluskan sebelum dan sesudah ditetesi betadin. Nasi yang dikunyah 1 menit sebelum dan sesudah ditetesi betadin. Nasi yang dikunyah 5 menit sebelum dan sesudah ditetasi betadin. Nasi yang dikunyah 10 menit sebelum dan sesudah ditetasi betadin. Pada praktikum 3 dengan judul Uji Enzim Bromalin dan Papain. Daging sebelum dan sesudah dimasukkan buah nanas suhu ruangan. Daging sebelum dan sesudah dimasukkan buah nanas suhu kulkas. Daging sebelum dan sesudah dimasukkan buah pepaya suhu ruangan. Daging sebelum dan sesudah dimasukkan buah pepaya suhu kulkas. Pada praktikum keempat dengan judul Uji Vitamin C. Campuran sari buah jeruk dengan betadin. Campuran sari buah pisang dengan betadin. Campuran sari buah mangga dengan betadin. Campuran sari buah nanas dengan betadin. Campuran sari buah semangka dengan betadin. Praktikum 5 dengan judul Uji Lipid. Margarin dioleskan ke kertas dan margarin dimasukkan ke air. Minyak dioleskan ke kertas dan minyak dimasukkan ke dalam air. Kacang tanah dioleskan ke kertas dan kacang tanah dimasukkan ke air. Nasi tumbuk dioleskan ke kertas dan nasi tumbuk dimasukkan ke air. Bayam yang dioleskan ke kertas dan bayam yang dimasukkan ke air. Praktikum 6 dengan judul Uji Karbohidrat 2. Larutan gula sebelum dan setelah dipanaskan. Sari buah semangka sebelum dan sesudah dipanaskan. Sari buah jeruk sebelum dan sesudah dipanaskan. Sari buah pisang sebelum dan sesudah dipanaskan. Sari buah nanas sebelum dan sesudah dipanaskan. Sari buah pepaya sebelum dan sesudah dipanaskan. Sari buah mangga sebelum dan sesudah dipanaskan. Jadi, pada larutan nasi setelah ditetesi betadin berubah warna menjadi ungu kebiruan. Kesimpulan, nasi mengandung karbohidrat. Pada larutan tahu, ketika ditetesi betadin berubah warna menjadi kuning kecoklatan.
Kesimpulan, larutan tahu mengandung sedikit karbohidrat. Pada larutan mie, setelah ditetesi betadin berubah warna menjadi biru tua. Kesimpulan, larutan mie mengandung karbohidrat. Larutan kentang setelah ditetesi betadin berubah warna menjadi biru. Kesimpulan, larutan kentang mengandung karbohidrat. Larutan jeruk nipis setelah ditetesi betadin berubah warna menjadi kuning terang. Kesimpulan, larutan jeruk nipis tidak mengandung karbohidrat. Pada larutan air liur setelah ditetesi betadin berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Kesimpulannya, larutan liur tidak mengalami reaksi antara karbohidrat dengan enzim amilase. Pada larutan nasi yang dihaluskan setelah ditetesi betadin berubah warna menjadi biru. Kesimpulannya, larutan nasi yang dihaluskan tidak ada reaksi antara karbohidrat dengan enzim amilase. Kemudian pada larutan nasi yang dikunyah 1 menit setelah ditetesi betadin berubah warna menjadi ungu. Kesimpulannya, ada reaksi antara karbohidrat dengan enzim amilase. Larutan nasi, kemudian pada larutan nasi yang dikunyah 5 menit setelah ditetesi betadin berwarna ungu. Kesimpulan, larutan nasi yang dikunyah 5 menit ada reaksi antara karbohidrat dengan enzim amilase. Kemudian pada larutan nasi yang dikunyah 10 menit setelah ditetesi betadin berubah warna menjadi ungu. Kesimpulan, pada larutan nasi yang dikunyah 10 menit ada reaksi antara karbohidrat dengan enzim amilase. Daging yang direndam sari buah nanas selama 2 jam bekerja pada suhu ruangan dan bekerja pada suhu kulkas. Sedangkan pada daging yang direndam buah pepaya selama 2 jam bekerja pada suhu ruangan dan tidak bekerja pada suhu kulkas. Pada sari buah jeruk 35 tetes mengandung banyak vitamin C. Sedangkan pada buah mangga 40 tetes mengandung banyak vitamin C. Sedangkan pada sari buah nanas 50 tetes mengandung vitamin C. Dan pada sari buah semangka kuning 64 tetes mengandung vitamin C. Margarin ketika dioleskan ke kertas terlihat transparan. Saat dimasukkan ke dalam air, margarin tidak menyatu. Kesimpulan, margarin mengandung lipid. Pada minyak, saat dioleskan ke kertas transparan. Dan saat dimasukkan ke dalam air, minyak tidak menyatu. Kesimpulan, minyak mengandung lipid. Pada kacang tanah, ketika dioleskan ke kertas, terlihat transparan. Namun saat dimasukkan ke dalam air, kacang tanahnya menyatu. Kesimpulan, kacang tanah mengandung sedikit lipid. Pada nasi tumbuk yang dioleskan ke kertas tidak transparan, dan ketika dimasukkan ke dalam air menyatu. Kesimpulan, nasi tumbuk tidak mengandung lipid. Kemudian pada bayam tumbuk dioleskan ke kertas tidak transparan. Saat dimasukkan ke dalam air, bayam menyatu. Kesimpulan, bayam tidak mengandung lipid. Pada larutan gula berubah warna jingga setelah dipanaskan. Kesimpulan, larutan gula mengandung glukosa. Pada sari buah semangka setelah dipanaskan berubah warna menjadi jingga tua atau bata. Kesimpulan, sari buah semangka mengandung glukosa. Pada sari buah jeruk setelah dipanaskan berubah warna menjadi jingga muda. Kesimpulan, sari buah jeruk mengandung glukosa. Pada sari buah pisang setelah dipanaskan berubah warna menjadi kecoklatan. Kesimpulan, sari buah pisang tidak mengandung glukosa. Mungkin sangat sedikit glukosa. Sari buah nanas
setelah dipanaskan berubah warna menjadi kuning pekat atau jingga. Kesimpulan, sari buah nanas mengandung glukosa. Sari buah pepaya setelah dipanaskan berubah warna menjadi jingga tua. Kesimpulan, sari buah pepaya mengandung glukosa. Serta pada buah mangga setelah dipanaskan berubah warna menjadi jingga. Kesimpulan, sari buah mangga mengandung glukosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.